Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini nggak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, maaf, akan ditemukan orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Saya bacakan ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu. Kalau ibu buka mushaf, di situ terjemahannya bacalah. Coba lihat, utslu terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya apa di situ? Bacalah, kan? Utslu, tahan. Utslu, bacalah, kan? Baik. Sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Iqra, apa artinya Iqra? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? Satu utslu, kedua Iqra. Bu, kalau Iqra, tuh Iqra dari kata kiroatun, artinya baca tanpa menuntut paham, yang penting baca. Jelas? Kalau utslu dari kata tilawah, punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca itu. 3, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik, kenapa wahyu yang pertama bacaannya Iqra bukan utslu? Karena Nabi itu nggak pernah belajar baca, apalagi paham. Nggak pernah sekolah, nggak pernah baca, ummi sifatnya, ummi. Ya, seperti dilahirkan oleh ibu. Ummi itu maksudnya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada nggak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya, begitu lahir, ini Budi, ini Ibu Budi, nggak ada. Orang lahir itu nggak bisa baca, nggak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi, maksudnya kayaumi wiladati ummihi, seperti hari dilahirkan ibunya, nggak bisa baca, nggak pernah sekolah, nggak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja nggak bisa. Maka turunlah kalimatnya Iqra bukan utslu. Iqra, Muhammad baca. Jawabnya apa? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca aja nggak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya, Muhammad jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar, pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya qori kan? Qori, karena dia cuma qiraah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah.